Oke. Sabar. Oke. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Kami siap beraksi, jujur, kompeten, dan berdaya. Oke, satu lagi kalau saya bilang mana semangatmu? Nanti peserta tolong menjawab ini semangatku, oke? Oke. Nah, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, luar biasa. Walaupun cuaca sudah menunjukkan sore hari, semangat kita tetap harus semangat di pagi hari. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya mungkin kita refresh otak dulu ya. Refresh dulu pikiran, karena tadi telah mendapatkan beberapa pencerahan dari beberapa narasumber. Jadi sebelum masuk ke materi berikutnya, alangkah baiknya kita refresh otak ya. Saya ada punya sebuah game, di mana game ini membutuhkan rekan-rekan semua. Ya, ini dengan clue-nya, saya ingin pergi ke bulan, oke, dengan membawa 12 barang. Oke, jadi saya minta bantuan dari para peserta untuk membantu mempacking 12 barang tersebut. Oke, jadi saya ingin pergi ke bulan dan saya akan membawa jagung. Siapa lagi yang mau bantu? Silakan. Master Cecep. Saya pas. Pas. Oke. Yang lain? Tolong dibantu, saya ingin membawa 12 barang. Yang pertama saya bawa adalah jagung. Ada yang mau bantu? Saya. Ya, silakan. Saya mau pergi ke bulan dan yang saya mau bawa adalah tabung oksigen. Oh, maaf tidak bisa. Mungkin yang lain lagi. Belum bisa dibawa itu tabung oksigen. Saya master, saya. Ya, silakan. Ya, saya mau ke bulan nih, mau ikut. Saya mau bawa kapal jet. Oh, maaf, belum bisa. Tidak bisa dibawa, kapal jetnya terlalu berat. Tidak ada yang bisa angkut ke bulan. Kapal jet ya. Saya mau ikut. Ya, silahkan. Saya mau ikut ke bulan, bawa air minum. Bawa air minum, oke, boleh, dibolehkan. Kalau air minum dibolehkan, ya. Mantap, makasih. Saya mau ikut. Ya, mau jawab. Saya mau ikut ke bulan, bawa madu, bulan madu. Kalau bawa bulan madu nggak bisa, kalau madunya boleh. Madunya boleh. Ya, boleh. Ya. Ada lagi? Saya master. Ya, silakan. Kalau bawa empek-empek boleh nggak dari Palembang? Oh, mohon maaf, nggak boleh. Oh, tidak boleh. Di bulan udah banyak tempe. Oke, ya itu sekilasnya. Jadi itu clue-nya adalah bulan. Jadi 12 bulan. Ya, jadi Januari, Februari, Maret. Jadi pakai huruf depannya. Ini saya pakai Januari, jagung. Ya, tadi Master Cecep, madu. Bulan Maret. Ya, seperti itu ya. Oke, ya kita masuk pada materi ya. Pada hari ini, ya sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri khas dari Papua, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita sehat semua. Nah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai hari ini sehingga kita dapat berkumpul dalam satu ruangan Zoom meeting untuk melaksanakan penyuluhan anti korupsi dengan tema pelanggaran nilai-nilai anti korupsi di kampus. Yang terhormat Ketua STKP Muhammadiyah Manokwari, yang saya hormati Wakil Ketua 1 STKP Muhammadiyah Manokwari, yang saya hormati dosen-dosen STKP Muhammadiyah Manokwari, dan yang saya cintai seluruh peserta mahasiswa dari 5 prodi di STKP Muhammadiyah Manokwari. Oke, langsung saja kita mulai. Pada hari ini saya akan membawakan materi dengan judul pelanggaran nilai-nilai anti korupsi. Oke, tapi sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita harus
memahami tentang K3 atau safety briefing, di mana K3, kesehatan dan keselamatan kerja itu diperlukan dalam semua kegiatan, entah itu kegiatan daring dalam jaringan maupun luring di luar jaringan. Karena berhubung kita masuk dalam kategori daring, jadi perlu diingat bahwa untuk menjaga keselamatan kerja maka hindarilah air dalam gelas yang berada di meja ketika Anda berada di depan laptop. Hindari untuk air gelas berdekatan dengan kabel cok, karena tidak menutup kemungkinan jika tersenggol, jatuh kena kabel cok, jadi konslet dan terbakar. Kemudian disarankan untuk menyiapkan air dalam bentuk botol, supaya kalau jatuh tidak akan tumpah karena tertutup. Kemudian karena kita melalui daring, jadi kemungkinan besar akan mengalami pusing, pusing karena menatap laptop kelamaan atau HP kelamaan. Jadi disarankan untuk sediakan kotak P3K. Jika tidak ada, setidaknya ada obat-obatan untuk obat pusing, minyak kayu putih, dan sebagainya. Mudah-mudahan sudah disiapkan di masing-masing mejanya. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita perkenalan. Tak kenal maka mari kita kenalan. Bukan tak kenal maka tak sayang, jangan. Bahaya itu. Tak kenal maka mari kita kenalan. Nama saya Ardian Eko Sajaril, saya dari Jawa Tengah, lahirnya di Papua, tepatnya Kota Sorong, tanggal 25 Maret 1991, umur saat ini 29 tahun, pekerjaan sebagai dosen. Saya lulusan SD, SMP, SMA, S1 semua di Papua, S2 saya di Klaten. Saya aktif di beberapa organisasi. Ini ada Dharma Foundation, ini kebetulan saya sendiri foundernya, yaitu bergerak di bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian. Kemudian ada sebagai pembina komunitas Sanggar Pesisir yang bergerak di bidang sastra. Jadi ini kegiatan ini sekarang selain di bidang sastra, Sanggar Pesisir bergerak di bidang literasi. Jadi kami sering mengadakan kegiatan literasi, pemberantasan buta aksara di daerah-daerah terpencil di Papua. Kemudian sebagai anggota komunitas puisi, ini kegiatan di komunitas puisi, setiap malam minggu kita adakan tour membaca puisi di kafe-kafe. Itu kegiatannya, Kemudian prestasi untuk saat ini saya telah menulis beberapa buku, 3 buku dan beberapa artikel ilmiah. Ini 3 buku saya. Yang tertarik dengan Papua silahkan untuk membeli buku etnografi Papua. Jika tertarik, ini ada beberapa buku, ada antologi puisi, ada analisis sastra. Saya juga menciptakan beberapa lagu untuk keperluan di kampus, sama ada beberapa lagu lomba. Itu profil singkat. Mudah-mudahan dengan singkatnya pertemuan kita ini kalian sudah bisa mengenal saya. Next kita masuk kepada materi. Karena tadi materi kita adalah mengenai nilai-nilai pelanggaran nilai-nilai korupsi di kampus, maka sebelum kita mengetahui pelanggaran apa saja yang ada di kampus, kita harus paham dulu tentang korupsi. Saya akan tentang korupsi, tentang aktualitas integritas, kemudian baru kita akan membahas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kita lanjut. Korupsi. Korupsi sendiri merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu corruptio. Indonesia sendiri menggunakan kata korupsi yang merupakan turunan dari bahasa Belanda, yaitu korupsi, yang artinya tindak penyalahgunaan uang secara berlebihan yang berdampak merugikan masyarakat dan negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang bertentangan dengan kebenaran. Ini menurut Black Law Dictionary. Jadi kita ambil benang merahnya di sini adalah melakukan tindak kecurangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang bertentangan dengan kebenaran. Jadi di sini skopnya tidak hanya uang. Kalau korupsi bisa apa saja, mulai dari benda, waktu, dan sebagainya. Dampaknya apa? Sangat banyak dampak yang bisa diakibatkan oleh korupsi. Yang pertama dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi sudah otomatis. Ketika dikorupsi, maka pertumbuhan ekonomi menurun. Produktivitas menurun, rendahnya kualitas barang.
karena ingin barangnya diproduksi dengan jumlah banyak sehingga membeli yang kualitas murah supaya ada lebihnya digrogoti sendiri, seperti itu. Kemudian ada dari segi sosial dan kemiskinan, rendahnya kualitas pelayanan publik seperti di rumah sakit ataupun dimanapun. Harga bahan pokok melambung tinggi, meningkatnya angka kriminalitas, ya. Kemudian ada dari segi otoritas pemerintah, matinya etika sosial, tidak efektifnya peraturan perundang-undangan, birokrasi tidak efisien. Dari segi politik dan demokrasi, munculnya kepemimpinan korup, hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat. Dari segi kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan, dan sebagainya. Ini dampaknya. Masih banyak lagi. Ini saya hanya ambil yang kira-kira sangat terlihat di kehidupan kita. Kemudian ya, ini faktor penyebabnya banyak juga, ya. Yang pertama, orang korupsi karena apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Terbiasa hidup mewah. Jadi kalau miskin, ada saja yang dilakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Malu terlihat miskin, terpedaya dengan kemudahan mendapatkan banyak uang. Ya, dengan ngomong sana sini, banyak janji, kita sudah dipercaya, diberikan amanah, diberikan uang, akhirnya korupsi. Ya. Hukuman yang tidak memberatkan. Karena selama ini hukuman korupsi itu saya rasa tidak memberat, bahkan orang yang sudah dipenjara pun masih bisa melakukan tindak korupsi, ya. Itu artinya sangat, ini hukumannya kurang berat, ya. Sehingga bisa terjadi korupsi berulang-ulang. Tidak memiliki pemahaman mengenai sebab akibat korupsi, ya. Terperdaya perkembangan zaman. Zaman sudah modern, anak harus punya HP, ya. Bapak pekerjaan sebagai buruh, tidak memiliki HP, akhirnya melakukan tindak korupsi, ya, seperti itu. Oke, kemudian usaha-usaha. Ada beberapa usaha yang sudah dilakukan, yaitu melakukan penyuluhan berkelanjutan, menasihati, memasang pamflet, brosur, spanduk. Ya, coba kalau kita pasang pamflet di seluruh jalan, ya, kita pasang spanduk setiap 1 kilometer orang lihat spanduk. Jangan korupsi. Jalan 1 kilometer lagi jangan korupsi, ya. Lama-lama orang ada di benaknya mereka ini sudah tertanam jangan korupsi. Ya, itu salah satu usaha mencegah. Melaporkan kepada pihak yang berwenang. Yaitu beberapa usaha. Kemudian ya, tujuan akhir dari mencegah. Tujuannya apa? Untuk menaikkan IPK, indeks persepsi korupsi. Di mana ketika korupsi menuju angka 100, berarti negara itu bersih dari korupsi. Saat ini kita menduduki posisi ke 39 ya. Di tahun 2018 kemarin 38, sekarang di tahun 2019 39, 2020 masuk ke angka 40, ya. Kemudian tujuan keduanya yaitu untuk memenjarakan tindak pidana korupsi. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai indeks persepsi ini nanti di slide berikutnya. Oke, saya lanjut. Ya, ini seperti pidato dari Pak Jokowi, ya, dalam hari anti korupsi, peringatan hari anti korupsi sedunia di Hotel Bidakara, beliau mengatakan bahwa keberhasilan sebuah bangsa yang anti korupsi adalah ketika tidak ada lagi tersangka korupsi, bukan diukur dari banyaknya koruptor yang ditangkap, ya. Jadi kita lihat apakah di Indonesia sudah tidak ada lagi tersangka korupsi? Masih ada. Artinya apa? Korupsi ini sudah menjadi budaya. Sudah menjadi budaya, sudah menjadi kejahatan yang luar biasa. Kejahatan yang luar biasa hanya bisa dikalahkan dengan usaha yang luar biasa juga, ya. Tidak biasa-biasa. Saat ini KPK sudah menjalankan beberapa usaha, salah satunya seperti ini, mengadakan penyuluhan, ya, membentuk tim penyuluh dari berbagai daerah untuk mengadakan penyuluhan di daerahnya, ya, seperti yang sudah kita lakukan. Oke, ya, kita lihat IPK dari tahun 95, ya, 95 sampai tahun 2018. Di awal tahun 95 sudah masuk peringkat di angka IPK 19. Menuju ke tahun 2018 IPK menjadi 34.
38 2018, 2020 40. Jadi dalam jangka waktu 95 ke 2020 adalah 25 tahun. 25 tahun kita sudah naik menuju ke angka 40 dengan naik 95 berarti 25 peringkat. Angka 19 ke 40 berarti sudah sekitar 11 ya, 11 peringkat. Jadi tidak rata-ratanya tidak dalam tiap tahun tidak mencukup satu naiknya. Jadi ini perlu usaha yang lebih keras untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia menuju angka 100 agar negara Indonesia menjadi negara dengan nol korupsi seperti Denmark. Oke. Itu IPK, jadi kita butuh usaha yang ekstra untuk bagaimana supaya negara kita, negara Indonesia tercinta ini menjadi negara dengan nol korupsi. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini beberapa dasar hukum yang sudah dikeluarkan sejak tahun 1970 hingga saat ini tahun 2002 sudah banyak sekali dasar hukum yang dikeluarkan, mulai dari undang-undang, TAP MPR, peraturan pemerintah, instruksi presiden, sudah banyak sekali. Ya, undang-undang di mana memang negara Indonesia ingin sekali memberantas korupsi. Oke. Ya, pengelompokan jenis-jenis korupsi. Ini ada yang pertama ada keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan pengadaan, dan gratifikasi. Dari 9 ini kita kelompokkan menjadi 4, yaitu gratifikasi, uang pelicin, uang suap, dan pemerasan. Oke, kita lihat. Nah, gratifikasi sendiri adalah pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, tujuannya hanya untuk memberikan hadiah. Ya, kalau gratifikasi adalah tujuannya untuk memberikan hadiah. Jadi bukan cuma uang, bisa dalam bentuk tiket, barang, dan sebagainya. Sedangkan uang pelicin itu apa tuh uang pelicin? Sejumlah pemberian yang biasanya berbentuk uang untuk memulai, mengamankan, atau mempercepat akses pada suatu layanan. Ya, mungkin ketika dia ingin membuat SIM di Polsek, dia ketika mengikuti aturan dia harus tes ini dulu, tes drive dulu ya. Ketika ingin memperlancar supaya cepat, dikasihlah uang pelicin ya supaya lancar, tiba-tiba langsung ya sudah jadi dicetaknya. Seperti itu. Itu uang pelicin. Jadi uang pelicin ini merupakan salah satu tindak suap skala kecil. Ya, tindak suap skala kecil dibandingkan uang suap. Jadi dia tujuannya hanya untuk mempercepat akses atas pelayanan, yaitu uang pelicin. Kemudian suap, pemberian dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta berupa pemberian barang, uang, janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Oke? Untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Ya, untuk mempengaruhi. Kita ambil benang merahnya di sini adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Oke? Itu suap. Kalau pemerasan yaitu pegawai negeri dan penyelenggara negara berperan aktif melakukan pemerasan kepada orang. Ya, mengatasnamakan jabatan, dia melakukan pemerasan terhadap orang. Anaknya, ketika ada anak dari warga ingin sekolah yang standar biayanya dari pemerintah sekian, tapi karena berhubung kuotanya full, ya, dia memaksa anak itu kalau mau masuk, ibu harus menambah biaya ini, biaya ini. Itu pemerasan. Mengatasnamakan jabatan. Oke. Oke. Kita masuk kepada integritas, aktualitas integritas. Kita paham dulu pengertian integritas. Integritas sendiri adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Oke? Nah, ini nilai-nilai anti korupsi. Ketika kita berintegritas pada anti korupsi, kita harus menganut ini. Jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli,
kerja keras, sederhana, mandiri. Ya, kenapa ini bagian daripada nilai-nilai? Ya, kalau kamu jujur, nggak mungkin kamu akan korupsi. Kalau kamu disiplin, nggak mungkin kamu akan korupsi waktu. Kalau kamu tanggung jawab, nggak mungkin kamu akan korupsi keprofesionalanmu. Seperti itu. Makanya ini adalah nilai-nilai yang harus dijaga. Adil, berani. Berlakulah adil, berani, peduli. Kalau kamu tidak punya kepedulian, ya, kamu malas tahu. Wah, biar masyarakat yang lain berdampak atas saya korupsi, ya penting saya senang. Nah itu, ketika dia tidak mempunyai rasa kepedulian, ya itu, dia akan terjerumus kepada korupsi. Ya, makanya ini harus dijaga. Ya, kerja keras, sederhana. Ini pengennya hidup mewah, tidak punya sikap kehidupan sederhana, ya akhirnya bagaimanapun saya harus hidup mewah. Entah itu dengan jalan yang tidak benar, korupsi dan sebagainya. Ya, jadi ini nilai-nilai anti korupsi memang harus dijaga. Oke, kita lanjut. Ya, kita lihat nilai aktualitas integritas di lingkungan kampus. Nah, ini yang aktualitas integritas yang dilakukan oleh mahasiswa. Datang tepat waktu, menaati aturan yang telah disepakati di dalam kontrak perkuliahan, tidak menipu teman sendiri demi keuntungan pribadi. Ya, contoh menipu teman nih, ada tugas dari dosen, karena temannya ini tidak punya laptop, minta bantu kepada temannya untuk buat. Bro, tolong buatkan saya punya tugas bro. Boleh, tapi kok bayar saya boleh. Kasihan saya pakai print ini, saya cetak ini, butuh biaya. Oke sudah, itu menipu teman, ya, dengan keuntungan pribadi. Jika tidak hadir, tidak perlu menitip absen di teman dan berbohong sebelum sakit. Nanti kualat. Oke, mempergunakan uang pemberian orang tua maupun beasiswa sesuai kebutuhan. Ini kejadian di kampus kami, banyak mahasiswa itu kebanyakan beasiswa suku, ya, ada beasiswa suku dari pedalaman itu diberikan kepada mahasiswa yang kuliah. Jadi setiap semester itu terima 6 sampai 7 juta. Tapi uang itu tidak dibayarkan untuk uang semester, tapi untuk keperluan pribadi. Nah ini, dia tidak menggunakan uang dari beasiswa pemberian orang tua untuk keperluan di kampus, tapi untuk kesenangan pribadi. Traktir temannya, jalan-jalan ke kafe, karaoke, nah itu, ini tidak boleh. Ini berarti dia sudah melanggar integritas. Oke. Kemudian yang dilakukan dosen, datang tepat waktu, menaati aturan yang dibuat instansi, tidak memperjualkan materi dalam bentuk diktat dan modul. Ya, ada kan? Ya, sekarang banyak dosen, ya saya punya modul silakan harga 100. Padahal kalau di fotokopi paling 30.000, ya. Dijual ke mahasiswa 100. Nah, jangan seperti itu tandanya kita korupsi. Artinya dosen bisa menyerahkan modulnya untuk mahasiswa sendiri yang fotokopi. Ya. Jangan kita yang buat, kita jual. Nah, itu keuntungan pribadi, nggak boleh. Menilai mahasiswa secara objektif, ya, jangan secara subjektif. Karena mahasiswa ini baik, suka memberikan hadiah, langsung nilainya nggak rajin masuk, nilai UTS-nya rendah, UAS rendah, tetap nilainya tinggi. Nah, itu tidak objektif. Memperlakukan semua mahasiswa dengan perlakuan yang sama, tidak ada membeda-bedakan, ya. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Menjadi tauladan bagi mahasiswanya, ya, karena dosen itu adalah digugu dan ditiru, ya, seperti guru, ya. Pendidik itu digugu dan ditiru. Kalau dosennya korupsi, ya nanti ujung-ujungnya mahasiswanya pun akan lebih parah. Akan menjadi koruptor besar, ya, kalau dosennya, karena dia meniru tenaga pendidiknya, ya, jadi itu dia harus menjadi tauladan. Oke, itu aktualitas integritas di lingkungan kampus. Kemudian kita lihat beberapa pelanggaran nilai-nilai anti korupsi di kampus, ya. Ini yang biasa dilakukan mahasiswa. Titip presensi dan bolos kuliah, menyontek lembar jawaban teman, copy paste tugas teman, memalsukan data untuk beasiswa. Nah, itu pelanggaran nilai-nilai anti korupsi. Artinya dia nggak jujur, ya. Ini nggak jujur semua ini. Menggunakan uang kuliah untuk kepentingan pribadi, ya. Itu. Kemudian dosen memberi nilai ke mahasiswa berdasarkan tindakan yang koruptif, seperti tadi yang sudah saya contohkan. Karena mahasiswa ini ngasih bingkisan, ya akhirnya nilainya bagus. Itu berarti kan memberi nilai berdasarkan tindakan koruptif.
menjual diktat demi keuntungan pribadi, memasukkan kehadiran mengajar demi terpenuhinya daftar hadir ya. Nah, dosen diwajibkan 16 kali pertemuan, dosennya cuma 8 kali pertemuan karena takut dipotong uang gaji atau uang tunjangan, akhirnya dipalsukan. Ya. Ketika memang tidak bisa hadir, alangkah baiknya diganti, pertemuannya diganti kepada jam lain. Nah, itu dosen yang menerapkan nilai-nilai. Kalau nggak menerapkan ya seperti ini. Oke, kita lanjut sekarang peran mahasiswa dalam memerangi korupsi. Ya. Mahasiswa adalah agen of change, agen perubahan. Mahasiswa adalah elemen dari masyarakat. Jadi dia harus mampu menyuarakan kepentingan rakyat. Oke, mahasiswa ini sudah dibekali dengan pendidikan, ya, sudah dibekali dengan pendidikan, dengan daya berpikir kritis, analisis tinggi. Ya, jadi dia harus mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dirasa itu mengandung tindakan koruptif. Ya, dia menjadi garda di depan. Menjadi watchdog, ya, lembaga-lembaga negara, ya. Jadi negara-negara penegak hukum bisa menjadikan mahasiswa adalah informan, ya, informan bagi mereka bahwa di sana atau di sini ada terjadi tindak korupsi. Kemudian peran dosen atau akademisi dalam memerangi korupsi, menjadi role model bagi mahasiswa, masyarakat dan masyarakat sekitar. Ya, dosen ini harus menjadi role model karena dia adalah panutan, tauladan, dia yang digugu dan ditiru, ya. Kemudian membentuk suatu kurikulum mata kuliah pendidikan anti korupsi yang wajib bagi mahasiswa. Ketika dia memberikan mata kuliah anti korupsi, otomatis mahasiswa paham, mahasiswa pun akan menjadi panutan buat masyarakat sekitar. Seperti itu. Kemudian membentuk pusat kajian anti korupsi yang merespon, mengulas perkembangan tindak pidana korupsi, menyelenggarakan diskusi publik, ya, seminar lokal. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh dosen sebagai akademisi. Kemudian membangun jejaring anti korupsi, komunitas anti korupsi, seminar-seminar anti korupsi, ya. Dia berkecimpung di pendidikan, intinya memberikan pendidikan sebagai wadah dia untuk memerangi korupsi. Itu yang bisa peran dosen dalam akademisi. Ya, sebelum kita masuk ke role model, saya ada sebuah diskusi, ya, 2 topik yang saya ingin pendapat dari rekan-rekan semua. Ya, dari para peserta semua. Saya ingin kita berdiskusi mengenai 2 topik ini. Bagaimana menurut rekan-rekan tentang topik yang satu ini? Oke, dan nanti kita diskusi ya, kita jawab. Mohon bantuannya untuk menjawab. Kira-kira sebagai dasar, apakah kalian sudah paham atas materi yang tadi telah disampaikan? Oke, topik pertama. Beberapa saat menjelang ujian, seseorang mahasiswa mendatangi dosennya secara khusus dan memberikan ringkasan kepada dosen tersebut. Ya, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah ini termasuk pelanggaran nilai-nilai anti korupsi atau tidak? Silakan berikan alasannya. Siapa yang mau duluan? Ini ringkasan maksudnya bingkisan apa gimana ya? Ringkasan mungkin berupa surat yang isinya tentang apa saja. Intinya dia berikan kepada dosen secara khusus. Sebelum ujian, menjelang ujian. Ya mungkin itu bingkisan apa, ringkasan surat yang berisi bahwa dia tidak bisa hadir dan mohon memberikan nilai lebih, nanti akan diberikan hadiah. Mungkin seperti itu. Mana? Menurut para peserta, apakah ini termasuk bagian dari pelanggaran nilai-nilai anti korupsi? Kita diskusi saja ya. Nih, yang dilakukan mahasiswa tersebut dengan mendatangi dosennya secara khusus, ya, mohon digarisbawahi, secara khusus dan memberikan ringkasan kepada dosen tersebut. Bagaimana? Ya, tidak apa-apa, kita diskusi saja. Tidak usah. Kalau menurut saya tergantung ringkasannya. Itu apa? Oke, tergantung ringkasannya. Jadi kalau seandainya ini ringkasan berisi surat yang mengatakan bahwa dia meminta bantuan dosen supaya untuk memudahkan ujiannya. Oh iya dong. Ya, itu termasuk Melanggar. melanggar. Oke, ada lagi yang lain?
Ya, ada lagi yang lain yang mau menjawab? Ya, halo. Ya, silakan. Ya, tergantung sifatnya situasional tuh. Oke. Kalau konteks situasional. kalimatnya itu ya. Kalau memang datang secara khusus itu tidak ada masalah untuk konsultasi misalkan. Itu kan itu sah-sah saja. Tapi kalau konteksnya adalah sekalipun tidak khusus tapi sifatnya adalah melakukan kecurangan-kecurangan yang berindikasi kepada perbuatan yang melanggar integritas, ya jelas itu salah. Oke. Ya, jadi tadi dua jawaban dari teman kita, dari Wuning dengan Up, ya, bahwa ini adalah sebuah tindakan pelanggaran nilai-nilai anti korupsi. Ya, benar, ini adalah suatu pelanggaran. Nah, tadi sudah jelas saya bilang ini adalah sebuah ringkasan yang diberikan kepada dosen berupa surat tertulis yang mengatakan bahwa diminta dimudahkan dalam melakukan ujian. Apalagi dilakukan secara khusus tanpa sepengetahuan teman-teman yang lain, ya. Ini suatu tindakan pelanggaran nilai-nilai anti korupsi. Oke, yang kedua. Ini saudara termasuk salah satu anggota kelompok yang mendapatkan tugas dari dosen untuk membuat makalah. 2 hari menjelang masa tenggang, belum ada upaya dari kelompok untuk mulai membuat makalah tersebut. Didorong oleh rasa khawatir dan tanggung jawab, saudara mengambil alih tanggung jawab kelompok dan mengerjakan makalah tersebut sendiri. Nah, yang ini gimana? Apakah ini suatu pelanggaran atau tidak? Saya, Master. Oke, silakan. Jadi menurut saya ini adalah bentuk tanggung jawab orang tersebut sebagai anggota kelompok, karena anggota kelompok yang lain mungkin kurang bertanggung jawab, nah dia mengambil tanggung jawab itu. Menurut saya memang harus ada yang begitu, kalau tidak ya kelompok itu akan mendapat sanksi dari dosennya, seperti itu. Menurut saya justru orang ini harus diapresiasi karena dia mau mengambil tanggung jawab, dan memang harusnya anggota-anggota kelompok yang lain bisa meneladani tanggung jawab yang diambil oleh saudara mahasiswa tersebut. Oke. Ya, ada lagi yang punya pendapat lain? Ya, kalau menurut saya saudara yang mengerjakannya memang harus diapresiasi. Tapi teman-temannya lah yang kemudian melanggar. Oke. Teman-temannya yang melanggar ya? Ya. Tidak bertanggung jawab. Betul. Tapi kalau si mahasiswa, ya dia berusaha mengerjakan, jadi saya pikir dia bertanggung jawab dan patut diapresiasi. Anti korupsi, oke. Dari dua jawaban, dua jawaban, ya benar. Kalau kita merujuk kepada mahasiswa tersebut, ini adalah merupakan dia menerapkan nilai-nilai anti korupsi karena dia bertanggung jawab, ya. Tetapi kalau kita merujuk pada teman-temannya, berarti teman-temannya itu telah melanggar nilai-nilai anti korupsi, ya, karena tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Oke, ini ada sedikit role play. Kita coba mainkan untuk melihat pelanggaran nilai-nilai anti korupsi yang terjadi di kampus. Oke, saya mungkin minta bantuan dari saudara Cecep dengan saudara Hasrun. Oke, sudah siap? Siap, insyaallah. Oke. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pagi, Pak. Oke. Ya, pada hari ini sesuai dengan deadline bahwa hari ini adalah pengumpulan tugas mata kuliah berbicara. Iya, Bapak. Oke, apakah ada yang tidak mengumpulkan pada hari ini? Hasrun? Oke, Master. Mohon maaf, Master. Jaringannya tidak stabil, Master. Bagaimana, Hasrun? Iya, Master. Tadi jaringan tidak stabil. Oke, ya. Hasrun, apakah tugas Hasrun sudah selesai? Oke. Sesuai gini Pak, maaf Pak sebelumnya. Bisakah kalau untuk minggu depan saja saya mengumpulkan tugasnya Pak? Kemarin saya itu udah buat. Tapi tiba-tiba laptop saya itu
hang Pak. Udah tuh filenya hilang. Loh, kok bisa gitu? Iya Pak, laptop saya itu kan tipe lama Pak. Jadi sering terjadi hang gitu Pak. Jadi nanti kapan? Minggu depan Master, saya buat sekalian Pak. Dengan videonya sekalian juga, agar lebih menarik gimana Pak, menurut Bapak? Wah, boleh juga tuh. Karena kemarin kan tugas dari Bapak itu hanya menulis percakapan berbicara, tapi ini ada tawaran dari Hasrun supaya sekalian dibuat videonya. Wah, boleh juga itu. Oke, kalau gitu nanti tugasnya dikumpul minggu depan saja. Oke? Siap Pak, baik. Baik, Pak. Bro Hasrun, bukannya tadi kamu bilang belum buat tugas karena malas? Bro Hasrun, bukannya tadi kamu bilang belum buat tugas karena malas? Iya sih Bro, tapi tadi cuman tipu-tipu aja. Supaya Bapak itu ubah pikiran dan mengumpulkan tugas minggu depan. Kalau tidak begitu nanti saya nggak kumpul tugas dan nggak dapat nilai. Loh, jangan begitu bro. Itu nggak baik loh, nipu-nipu dosen. Itu tandanya kamu menyuap dosen untuk merubah keputusannya dalam mengumpulkan tugas. Berarti kamu melanggar nilai-nilai integritas bro. Kamu ingat nggak dengan mata kuliah Parus di PKN minggu lalu? Bahwa tindakan memberikan janji yang tujuannya untuk merubah keputusan penerima janji, sehingga dalam hal ini tindakan kamu masuk dalam kategori suap bro. Dan itu dilarang. Oh iya bro, waduh saya harus minta maaf. Oh iya bro, waduh, saya harus minta maaf sama Bapak ini dan memberitahukan yang sebenarnya. Ya udah bro, oke. Makasih ya bro atas peringatannya. Oke, ya itu tadi roleplay walaupun terkendala, tidak apa-apa ya, mudah-mudahan bisa masuk. Itu tadi sebagai pelanggaran nilai-nilai anti korupsi di mana kita lihat di sini. Ya, ini dia masuk dalam kategori suap ya, karena ya memberikan janji yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan ya, karena awalnya keputusannya harusnya hari ini, tapi karena si Hasrun ini dia tidak buat tugas, alasannya karena laptopnya rusak, kemudian dia berjanji untuk minggu depan sekaligus dengan memberikan video sebagai rayuannya supaya si dosen ini mengubah keputusannya supaya menjadikan minggu depan baru mengumpul tugas. Nah, itu tidak boleh ya, itu sebagai pelanggaran nilai-nilai anti korupsi. Ya, seperti itu ya. Jadi itu adalah suatu bentuk tindak pelanggaran nilai-nilai anti korupsi yang terjadi di kampus yang dilakukan oleh mahasiswa. Oke, ya sekarang kita lanjut. Bagaimana untuk mengatasi hal itu, mengatasi pelanggaran nilai-nilai anti korupsi atau mengatasi korupsi di kampus. Ada beberapa rencana aksi yang telah saya susun, yang menjadi nanti akan saya buat setelah kegiatan ini. Yang pertama, membentuk gerakan anti korupsi Manokwari. Ya, jadi gerakan GAM, namanya GAM ini akan dipelopori oleh mahasiswa. Ya, mahasiswa sebagai garda di sini untuk memberantas korupsi. Jadi mungkin kita mahasiswa nanti sendiri yang melakukan penempelan pamflet di jalan, spanduk dan sebagainya. Ya, ini membuat kode etik yang memuat larangan korupsi. Selama ini di kampus saya sendiri tidak ada kode etik yang memang menjurus khusus untuk melarang dosennya untuk korupsi. Ya, tidak ada kode etik itu. Jadi sehingga mudah-mudahan dengan adanya ini kita membuat pimpinan mengubah kode etik dan dengan menambahkan larangan korupsi. Oke, kemudian membentuk tim penyelidik korupsi. Tim penyelidik ini akan kami kerjasama dengan KPK, ya.
di mana nanti akan terintegrasi dengan GAM ini. Mungkin dari KPK mengutus satu orang dari dari kelompoknya atau dari gerakan anti korupsi Manwari yang dibaperi oleh mahasiswa untuk menjadi tim penyelidik yang mungkin bisa dilakukan setiap akhir semester. Ya, apakah ada terjadi dugaan tindakan korupsi di kampus atau tidak? Nanti akan diadakan tim penyelidik. Kemudian menindak tegas atau memberikan punishment kepada dosen atau mahasiswa yang melanggar kode etik. Jadi mungkin nanti ada keputusan, ada kebijakan yang harus dibuat oleh pimpinan untuk memberikan menindak tegas tindak korupsi yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Kalau dosen mungkin kita keluarkan, kalau mahasiswa pun akan kita keluarkan ya sebagai peringatan keras bahwa korupsi itu ada kejahatan besar. Ya, jadi jangan diberi ampun. Ya, seperti itu. Ya, terakhir ini ada quotes dari saya. Mari lawan koruptor-koruptor di negeri kita tercinta Indonesia, agar negara bersih dari tikus-tikus berdasi dan masyarakat dapat hidup enak, nyaman, tentram, dan bahagia tanpa kekurangan suatu apapun dan terbebani dengan pikiran yang mengganggu ketenangan. Ayo semangat memberantas korupsi dengan menjadi role model dan garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, itu mungkin sedikit penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.